أولًا أبارك لإخواني اللاعبين وجميع محبين الأحمر. Dasar konyol. Federasi Oman malah terang-terangan ngaku begini soal wasitnya yang diteror habis-habisan oleh publik Indonesia. Pengakuan kelas Maarten Paes soal timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia se-ASEAN bisa iri. Harga pemain timnas Indonesia makin tak tertandingi usai debut di kualifikasi Piala Dunia. Cari gara-gara. Federasi Oman nekat lakukan hal konyol ini usai wasitnya jadi sasaran kebencian fans Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Oman, Oman FA, meminta hujatan ke wasit Ahmed Alkaf disudahi. Hujatan tersebut didasari dari buruknya kepemimpinan Ahmed Alkaf di laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Duel ini terlaksana di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024. Pada kesempatan itu, Ahmed Alkaf dinilai banyak mengeluarkan keputusan yang memihak tuan rumah. Salah satu yang paling disoroti adalah langkah Ahmed Alkaf yang mengakhiri laga jauh dari waktu yang ditetapkan. Sebagai informasi, babak kedua laga Bahrain versus Timnas Indonesia hanya mendapat tambahan waktu 6 menit. Namun, Ahmed Alkaf tak meniup peluit panjang meski sudah menginjak waktu yang ditentukan. Hingga akhirnya Bahrain berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-99. Timnas Indonesia kehilangan 2 poin dan harus puas bermain seri melawan Bahrain, 2-2. Netizen Indonesia kemudian tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Tak sedikit yang mulai menyerang Ahmed Alkaf di media sosial. Namun, Asosiasi Sepak Bola Oman, Oman FA, menilai serangan tersebut sudah di luar kendali. Pasalnya, ada beberapa oknum yang mulai menebar ancaman ke Ahmed Alkaf. Oman FA kemudian mengutuk apa yang terjadi dan berharap hujatan kepada Ahmed Alkaf disudahi. Perlu diketahui, Ahmed Alkaf merupakan wasit asal Oman. Asosiasi Sepak Bola Oman mengutuk keras serangan yang tidak beralasan dan penggunaan bahasa yang mengancam dan mengintimidasi terhadap wasit internasional Oman, Ahmed Alkaf, dan asistennya menyusul pertandingan antara Timnas Bahrain versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tulis Oman FA melalui akun Instagram resminya. Sementara itu, PSSI sebelumnya sudah mengirim surat protes. Surat tersebut dikirim tepat setelah laga Bahrain melawan Timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. Pak Sumarji sudah menyampaikan kekecewaannya terhadap wasit kepada match commissioner pukul 22.04 waktu Bahrain. Jadi tidak lama setelah pertandingan PSSI menyampaikan itu, kata Arya. Mengejutkan, kiper Timnas Indonesia ungkap kunci. Timnas Indonesia tak terkalahkan di 3 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dalam laga keempat grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Jelang laga ini, tim Merah Putih menjalani konferensi pers pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam konferensi pers ini, Shin Tae-yong dan Maarten Paes hadir dari perwakilan Timnas Indonesia dan mereka menerima banyak pertanyaan. Salah satunya pertanyaan yang ditunjukkan kepada Maarten Paes soal skuad Garuda yang belum pernah terkalahkan. Seperti diketahui, tim asuhan Shin Tae-yong ini memang belum pernah terkalahkan dari 3 laga yang dilakoninya. Skuad Garuda menahan imbang 3 tim yakni Arab Saudi 1-1, kemudian 0-0 kontra Australia. Setelah itu, terbaru Maarten Paes dan kawan-kawan kembali meraih hasil imbang lawan Bahrain 2-2 pada 10 Oktober 2024. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang belum pernah terkalahkan di grup C bersama dengan Jepang. Bedanya hanya Jepang selalu meraih kemenangan dari 3 laga yang dilakoninya. Timnas Indonesia saat ini baru mengemas 3 poin dari hasil imbang tersebut, sehingga mereka menempati posisi kelima klasemen sementara grup C. Sementara itu, Cina yang akan menjadi lawan tim Merah Putih menempati posisi dasar klasemen dengan 0 poin.
Timnas Indonesia belum pernah terkalahkan dan tentu ini hal menarik perhatian banyak pihak. Menurut Marten Paes, skuad Garuda belum pernah terkalahkan ini karena memang kerjasama bagus yang ditunjukkan para pemain. Pemain FC Dallas tersebut mengatakan bahwa sebenarnya Timnas Indonesia tak terkalahkan ini sudah bukan menjadi rahasia umum. Ia menilai bahwa tim Merah Putih tak terkalahkan karena memang memiliki pertahanan yang kokoh dan tangguh. Dengan memiliki pertahanan yang bagus, itu bisa menjadi kunci agar tim kokoh dan tak terkalahkan. Saya pikir alasan utama mengapa kami tidak terkalahkan saat ini adalah karena pertahanan yang sangat bagus, yang sangat diperlukan bagi tim sukses manapun, ujar Marten Paes dalam konferensi pers jelang lawan Cina, Senin, 14 Oktober 2024. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengatakan bahwa Timnas Indonesia memang memiliki kekuatan pertahanan yang bagus. Untuk itu, ia menyebut skuad Garuda beruntung karena memiliki itu. Menurutnya, dengan memiliki pertahanan tim yang bagus dan kerjasama bagus itu pun yang membuat Timnas Indonesia tak terkalahkan. Ia menilai itu menjadi salah satu kunci dan rahasia tim Merah Putih tetap kokoh karena memang memiliki pertahanan yang tangguh. Kami beruntung memiliki kekuatan pertahanan yang bagus, kata Marten Paes. Para pemain bekerja sama satu sama lain dan meraih banyak kesuksesan, ucapnya. Mantan pemain FC Utrecht itu mengatakan bahwa rahasia terpenting lainnya yakni para pemain bisa bekerja sama dengan bagus dan saling menyemangat satu sama lain. Saya pikir kami saling menyemangati bahkan dengan 2 tackle, blok yang bagus, penyelamatan yang bagus, saling mengejar dengan cara yang sangat positif dan menyemangati satu sama lain. Jelas Paes. Saya pikir itu menjadi sangat istimewa. Karena blok yang indah lagi di pertandingan di mana saya benar-benar memiliki hubungan yang sangat istimewa. Menurutnya yang terpenting yakni para pemain memiliki tujuan yang sama, yakni berjuang untuk Timnas Indonesia. Oleh karena itu, para pemain berjuang dengan baik dan chemistry bagus, sehingga skuad Garuda mampu tampil apik dan belum pernah terkalahkan. Kami mempunyai tujuan yang sama yaitu berjuang untuk Indonesia. Dan kami memiliki hubungan yang spesial, dan saya pikir sesuatu yang berhasil dengan koneksi yang kuat, tuturnya. Sementara itu, dalam laga melawan Cina ini, Timnas Indonesia ditargetkan meraih hasil maksimal. Jay Idzes dan kawan-kawan diharapkan bisa meraih kemenangan perdana nantinya. Luar biasa membanggakan. Pemain Timnas Indonesia semakin melambung dan jadi pemain termahal di Asia Tenggara. Nilai pasar Mace Hilgers melambung tinggi sedangkan Eliano Reijnders harus mengalami penurunan. Sebagai informasi, 2 pemain tersebut resmi menjadi warga negara Indonesia WWNI pada 30 September lalu. Mace Hilgers dan Eliano Reijnders lalu menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024. Tepatnya yakni saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Nasional Bahrain. Pada kesempatan itu, Mace Hilgers tampil penuh. Di sisi lain, Eliano turun sebagai pemain pengganti. Pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu ditugaskan mengganti Sandy Walsh pada awal babak kedua. Sayang, debut Mace Hilgers dan Eliano belum berbuah kemenangan. Timnas Indonesia harus puas bermain seri melawan Bahrain, 2-2. Sementara itu, nilai pasar Mace Hilgers dan Eliano baru saja mengalami pembaharuan pada Senin, 14 Oktober 2024. Pertama yakni Mace Hilgers. Pemain berposisi sebagai bek itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dilansir dari Transfermarkt, nilai Mace Hilgers sebelumnya hanya berada di angka 121,67 miliar rupiah. Sekarang, nilai pasar Mace Hilgers naik menjadi 173,82 miliar rupiah, beralih ke Eliano. Berbeda dengan Mace Hilgers, Eliano justru mengalami penurunan. Sebelumnya, Eliano memiliki nilai pasar sebesar 11 miliar rupiah. Kini, nilai pasar Eliano berada di angka 9,56 miliar rupiah. Sementara itu, perjuangan Mace Hilgers dan Eliano bersama Timnas Indonesia akan berlanjut pada 15 Oktober 2024. Nantinya,
timnas Indonesia akan ditantang oleh Cina.